Selamat malam Indonesia, salam gotong royong, rakyat sehat, negara kuat. DKR Tangsel. DKR Tangsel. Yes. Mantap. Ada yang agak malu-malu, bengong. Ya, kembali lagi di podcast channel Rembuk Beres yang bertema gotong royong, dan kalau ada Bang Argo di sebelah kanan kita, artinya cuma satu, kita bicara relawan kesehatan. Dan kita ada di daerah BSD ya, BSD Sektor 12 Kampung Ciater, tepatnya di KRT 01 RW 06 di AKP punyanya Bang Jai. Bang Jai, Abang Jai. Betul. Oh, ya. Nah, kita bicara di sini membahas DKR Tangsel. Kalau udah 5 podcast, Bang Argo cerita DKR, ada relawan kesehatan. Kita ada di Tangsel, ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang relawan muncul di acara podcast kita. Jadi DKR memang punya relawan ya Pak, ya Bang ya, Pak. Nah, sebelum kita mulai, kita bicara dengan tuan rumah dulu, Bang Jai. Bang Jai, kenapa nongkrong di sini dengan DKR? Berarti ada sejarahnya di DKR. Apa Bang? Dari tahun berapa Bang? Betul. Dulu awalnya sejarah awalnya kita nongkrong di sini, kebetulan juga belum menjadi sebuah kafe ya, masih ini aja biasa lah, baru biasa. Dengan berinya waktu, alhamdulillah jadi sebuah, ya paling tidak naik tingkat dari warung biasa. Kita membuat semacam kayak kafe gitu ya. Kalau dibilang kafe juga terlalu ini, kedai mungkin. Kedai, kan? Gitu. Siap. Di sini dulu awalnya ya kita berdiskusi mengenai pembentukan dan juga sharing untuk DKR ini ya di sini. Awalnya di sini dari tahun itu kalau nggak salah 2016 ya. 2016 dalam bentuk warung ya. Betul. Gitu. Dengan kemudian berkembang, kita membentuk Tangsel ini kan luas ya. Kebetulan kita membuat suatu semacam organisasi ya, inilah dulu awalnya di tempat ini. Awal DKR ya. Tangsel. Dari ngobrol-ngobrol sana, jadi saling informasi, kumpul. Sofian masih malu-malu sama kamera. Bapak? Kalau saya Sabto. dari Ciputat. Ini Pak Arif. Ayeng. Bapak? Si Gedut dari Lengkong. Si Gedut. Bisa di dia ya. sini. Dari tadi pendiam aja. Bicara DKR tidak pernah mati di Tangsel. Siap. Oh, itu hebat. Ya kan? Bicara DKR tidak pernah mati di Tangsel, tetap masih ada. Kalau dibilang ini pengurusan baru, ini tidak. Oh, itu. Oke. Nah, kita akan ada pembaharuan, bukan ganti, pembaharuan. Nah, selama ini sebetulnya DKR Tangsel kita cukup bangga ya. Gimana tuh Pak? Ya, kenapa kita bilang kita cukup bangga dengan adanya DKR Tangsel? Yang pertama, kebanggaan kita kapan lagi kita mau berbuat baik terhadap orang. Karena apa? Kan ini udah tua semua nih. Ya kan? Makanya dengan hari-hari kita yang udah begini tua, yang udah gak mikirin dunia sebenarnya. Betul. Ya, mikirinnya akhirat. Nah, dari pikiran akhirat itu, ya kan, semuanya teman-teman ingin berbuat baik ya. Bersama-sama punya pendapat yang sama. Apa tuh Pak? Ya artinya, ayolah. Ayo. Ya kan, mungkin yang satu punya kelebihan di A, yang satu punya kelebihan di B, yang satu punya kelebihan di C. Ya contoh tadi, awal-awal DKR ini kita berjalan ya seperti bebek gak ada induk, itu jalan aja. Nah, yang penting ya, bantu orang di rumah sakit ya, ya, yang penting bantu orang di rumah sakit. Dan pada saat itu
memang DKR itu mulai bangkit setelah saya nanya Haji Aidil, DKR apa sih? Saya tanya gitu. DKR itu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat apa platformnya? Betul. Bergerak di bidang apa? Yeah. DKR nih. Waktu itu saya tanya, Bapak sebagai apa? Saya ketua Tangsel. Sudah berapa daerah yang direkrut untuk pengurusan? Karena jangan cuma hanya di satu wilayah mereka mengaku bahwa dia pengurus Tangsel. Sedangkan pengurusnya itu aja, tidak terwakili. Sedangkan Kalau banyak daerah ya. Bicara Tangsel ini kan harus mewakili. Ya. Ada Ciater, ada Rawabuntu, ada Kampung Dadap, ada Jombang. Jombang, ada Ciputat, ada Buaran, ada Lengkong. Nah ini artinya itu baru mewakili disebut bicara pengurus Tangsel. Tangsel. Maka dari itu ya Bang Marjaya, ya kan, Bang Sopian, Pak Desabto, Pak RW, Bang Ayang ini termasuk orang paling lama ya. Ya. Dia ini relawan yang lama. Betul. Cuman ya agak terasingi gitu kan. Terasingi dalam arti Mengasingkan dia. dia mengasingkan diri gitu kan. Iya. Nah, dalam debutnya DKR sampai ngetop ini ya itu peranan Bang Pian. Ya. Itu saya nggak lupain dia, walaupun duitnya saya lupain. Tapi peranannya tetap saya. Bang Aeng ini kebingungan Pak, karena mengalami 3 kepemimpinan ketua DKR Tangsel. Ya, Yang nggak jelas. Satu sama bingung. Yang nggak jelas. Tapi relawannya tetap jalan. Tetap jalan. Tapi ketiga kepemimpinan ini bantu orang. nggak jelas. Ya, Tapi tetap ketua bantu orang. dari ketua DKR Tangsel almarhum Aang, Iya. Haji Sentot, Iya. Haji terakhir Pak Haji. Freddy, terakhir lagi Pak Haji Aidil. Paling lama. itu sebenarnya Tapi kalau nggak ada dibilang- yang jelas. dibilang sesepuh, Empat ya, kepemimpinan loh, ngalamin Pak Aeng. Kalau dibilang sesepuh, fondasinya dia di Tangsel. Cuman ya itu tadi sebenarnya dia terasingi. Jadi karena apa? Ketuanya juga sekarang yang mana dia nggak jelas. Relawannya juga yang mana ya jelas. Akhirnya kita kumpulin semua teman-teman yang punya satu visi dan satu misi. Artinya yang dalam hal ini DKR itu sampai saat ini maaf kita ini belum pernah istilah kata maaf ya ada bahasanya ngambil apa namanya keuntungan Ya, dari ini Ya. orang gitu kan, dari apa namanya dari Tolong. Ya. artinya kita ya loss aja Ya. loss aja. Pada saat itu memang saya berpikir ya kapan lagi kita berbuat kan gitu ya, berikut teman-teman Ada semua. kepentingan lah yang tadi Nah, yang Pak Sabto bilang. Kalau bicara kepentingan saya klarifikasi nih, kita punya kepentingan. Sangat punya kepentingan dalam DKR. Kenapa? Kepentingannya adalah kalau kita mampu kita bantu mengadvokasi pasien yang memang secara notabene mereka itu tidak tahu baca dan tulis, kemudian tidak tahu dia harus kemana. Nah ini kan permainan dokter ini kan permainan rumah sakit itu tadi Pak Heru bilang, ya kan? Bahwa kadang-kadang kalau udah BPJS yang buktinya jelas-jelas kita bayar, itu pun dibilang kamar kosong, kamar penuh. Akhirnya apa diletakkan ditaruh di pinggiran apa segala macam, tidak terawat sehingga sampai mereka meninggal. Itu yang kita nggak mau. Iya. Itu yang kita nggak mau sebenarnya. Dan tadi ada yang diucapkan sama Pak Arif, ya kan, bahwa penggantian kornea mata pada saat itu kita sampai ribut dengan kepala dinas sosial. Komisi 3. Ya itu kalau nggak nahan diri, meja nyangkut ke jidat itu asli. Waduh. Mana pagi-pagi belum sarapan ya. Ya, cuman alhamdulillahnya saya datang belakangan. Udah agak reda baru saya ajak salaman dulu semua, baru duduk bareng semua. Nah, itu memang tahun 2019 itu yang namanya kornea mata di Tangsel itu belum ada nomenklaturnya. Peraturan pemerintah belum ada bahwa itu adalah penggantian kornea mata itu dijamin oleh pemerintah daerah. Pada saat itu kita kan berpikir masa sih kan masa sih Tangsel sebesar ini nggak punya duit barang 21 juta, kalau itu barang 21 juta Ya, masalah nomenklatur lah. Kira-kira gitu lah ya. Bisa bicara Mata nomenklatur. orang ini. Tapi memang ada solusi pada saat itu, cuman ya saya nggak tahu adalah pemberian sumbangan dari
dinas sosial. Sosial ya. Dengan dalih mereka pada saat itu bilang bahwa oke, kita bantu melalui zakat mereka, gitu, zakat mereka, impak mereka dikumpulin. Ya, nilainya berapa ketua yang tahu dan saya tidak bisa menjelaskan karena semuanya kan mereka yang pegang. Gitu. Cuman kita ya sebagai relawan, sebagai tim, sebagai mengaku orang DKR ya ayolah kita bareng-bareng membangun DKR biar bagaimana sampai DKR ini dikenal oleh terutama jajaran pemerintah daerah ya kan, SKPD dan lain-lainnya. Karena apa? Karena kan ada bahasa tak kenal maka tak sayang. Ya kan? Tak sayang maka tak cinta. Nah, kalau kita urusan jadi susah. Ya, kalau kita nggak kenal, mana ada sih bapak saya nggak kenal, saya tabok minta duit, nabok balik kan? Betul. Sama juga. Karena dia nggak kenal, gitu kan? Nah, akhirnya diperkenalkanlah tuh DKR sama Bang Sofian pada saat itu. Saya bilang, Yan bikin konsep seperti ini. Jalanlah. Nah, ketua tinggal duduk manis, merokok, ngopi. Pada saat itu, nah, Bang Marjaya dorong sini karena dia banyak kenalan orang-orang SKPD. Bagaimana nih supaya DKR ini bisa diterima di di hatinya para SKPD pemerintah Tangsel ya kan? Ya alhamdulillah sebenarnya DKR itu sebenarnya sudah berjalan cukup baik. Gitu. Artinya Pak Ketua Umum Provinsi juga mengakui, ya kan? Kita kalau rapat pasti datangnya banyak. Bahkan Pak Marjaya telepon temannya, gue pakai ambulan, pakai sekenyangnya tuh ambulan, ya kan? Buat bawa apa kek gitu kan? Kemana-mana itu sebenarnya. Saya sebenarnya udah seneng. Kebetulan memang saya humasnya. Oke, humasnya. Jadi bisa ngomong dong ya. Bisa ngomong. Ya ngomel-ngomel bisa lah. Tapi jangan bisa nerobos. Nggak bisa nerobos. Yang nerobos siapa? Emosi mulu. Oh, dokter. Yang nerobos siapa, Pak? Apa sih? Tip terobos. Pak Ari. Tetap. Tetap ya juga. Saya di KR nih gini. Ya sebenarnya semuanya bisa ya. Semuanya bekerja. Ya tadi saya kan ngetes tadi. Ini Pak Sofian diem aja kan saya curiga nih DKR bisa ngomong nggak sih gitu ya. Kalau tahu latar belakang beliau, Bapak kaget. Bikin saya kaget. Kaget. Kalau tahu latar belakang dia. Nanti kita ngobrol ya Pak ya. Tapi saya nggak buka dulu, itu season selanjutnya. Boleh. Tergantung kontrak. Latar belakangnya masih luas itu. Iya. Latar belakang sempit justru malah. Justru dia kaget gitu kan. Kan cari jutaan latar belakangnya Balik luas. lagi kita ke DKR ya kan, dia mudah-mudahan dengan antusias teman-teman ya kan. Betul. Bahwa DKR ini saya sudah bilang sama Pak Ketua Umum bahwa DKR tidak mati. Baik. Tapi sedikit cuman saya kecilin volume. Oh. Itu. Kecilin. Jadi volumenya nggak pol, volumenya saya kecilin. Hari ini mau dibikin pol sampai bentok. Kalau hari ini mungkin kita pakai yang 50.000 watt. 50.000 Pak. Suaranya Malam ini mulai dikencengin ya volume siang. mudah-mudahan teman-teman ya senior berkait Bang Ayeng, kalau dia menjadi ketua mangga. Kita mah tuturi andayanya. Kita mau di belakang mendorong bagaimana caranya DKR Tangsel ini menggaung lagi, menghitamkan lagi dinas-dinas, bukannya minta duit. Ya, kita artinya nggak pernah kita minta duit. Datang galak memang, karena belum sarapan kalau pagi. Galak, Pak RW pernah gebrak meja dinas tuh, keluar anunya pengancur pertimbangan. Oke, jadi kan pertanyaan saya yang menarik ini, itu DKR kesannya di SKPD sebenarnya apa? Galak kah, baik kah? Emang nih relawannya memang niatnya baik? Itu gimana sih diterima? Image apa sih yang di kepala para SKPD di pemerintah? Awal kita memang harus membuat gebrakan. Oke. Karena apa? Shock terapi. Karena gini, Tangsel ini semua kepala dinas dan lain-lainnya ini udah kebal semua. Kebal maksudnya? Kebal semua. Kebal kupingnya, kalau diomong itu jarang dengar. Ya kan? Pakai kata Ya kan? Oh,
Siapa Pak ininya wali kotanya? Wali kota waktu itu Airin. Oh Airin, oh itu Airin, Airin ada. Tapi seiring waktu berjalan karena mereka sudah sudah ada lah istilahnya sedikit riak-riak, kemudian juga didorong oleh kelengkapan administrasi, ya mereka juga kan pasti akan ngecek. Ya. Biasanya gitu. Kalau kita Pak Sofian kirim surat ke Bu Airin, pasti mereka akan nanya, siapa nih? Oh DKR pasti mereka ngecek sudah terdaftar belum dikasih. Nah setelah itu semuanya ya sampai Bu Airin aja berapa kali kan kita wawancara, ya kan? Kemudian kepala dinas, kemudian bahkan kita juga pernah marah-marah di kantor Dewan Perwakilan Rakyat kan, DPR pernah marah-marah. Maki-maki Dewan. Bener artinya dan semua kegiatan itu terdokumentasi dengan baik sama saya. Semua ada. Tenang Pargo. Nyari apa ada? Sampai nyulatin bocah ada. Ada. Tambahan komen lagi buat rembuk beres. Oh iya. Nanti ada ininya ya, dokumentasinya kita tayangin ya. Boleh. Ya, artinya sebenarnya cukup bagus menurut saya. Oktober 2019 kita ngadain acara ya kan. Ada semua dokumentasi, makanya kenapa saya bisa ngomong itu 29 Oktober 2019 kita ngadain acara. Dan ini salah satu orang yang saya hianati. Udah hianati. Udah saya nggak kasih duit, udah saya nggak undang, saya lupakan benar-benar. Itulah jahatnya saya. Terlupakan, jahatnya saya di situ. Emang saya jahat sebenarnya. Oke. Gitu. Kalau sama dia gitu kan. Khusus. Tapi sama yang lain saya jahatin. Oh, dia memang benci sama saya Pak. Boleh ada ya. Nah itu sama kayak saya, Pak Argo. Jauh di mata, dekat di hati, Iya. begitu dekat nyebelin. Ya itu artinya sudah diakui semua, sudah dikenal lah. Kalau sana bicara di Tangsel sih kalau bilang DKR, ya apalagi kalau rumah sakit pemerintah ya udah iya aja. Oh itu. Nah cuman memang kan gini, masih banyak PR yang belum kita selesaikan. Yang pertama, oke, kita sudah bisa berkolaborasi dengan rumah sakit daerah, pemerintah daerah, tapi kita belum bisa berkolaborasi dengan rumah sakit swasta yang ada di daerah Tangsel. Belum. Itu karena apa? PR tuh ya? Karena waktu itu kita sudah buat agenda. Yang pertama yang kita mau datengin Eko Hospital. Muhammad Jaya, ya kan, bikin konsepnya segala macam. Memang waktu itu adalah selentingan yang sedikit agak melawan hukum. Yang pertama pembuangan limbah B3. Oke, ya masalah itu. Itu yang kita mau dorong sebenarnya. Biar apa? Biar kok ini orang tahu kan gitu kan. Oh di DKR nggak main-main intelijennya gitu kan. Ingat, punya intelijen. Pokoknya Nggak kalah sama BIN. Enggak kalah sama Bin. pokoknya kalau yang namanya DKR nih, ya saya jujur aja, emang saya bangga saya bergabung dengan DKR. Ada wartawannya, ada sibernya, ada BIN-nya. Tapi nggak perlu saya kasih tahu. Oh, Ini bahaya. bahaya. Ada juru dorongnya gitu. Ya. Kalau saya kan tugas saya cuma hanya nabung dang aja dong. Saya nggak pernah kerja. Bukan Oh jahat ya, saya di situ. bapak-bapak yang ini ya. Ya. Jahat Dia saya di keluar situ. duit Pak. Oh kan. Enggak, keluar duit juga enggak. Itu duit Orang orang. kan DKR nggak boleh diongkosin. Tapi yang jelas makan ongkos banyak. Kalau udah semua lagi. Butuh ongkos banyak ya. Iya. Ongkos Iya. banyak. Ongkos banyak. Kalau nggak pernah minta duit, tapi ongkos banyak. Ya sekelumit tentang DKR. Oke. Ya tadi bilang, oh mau dibentuk baru, enggak. Ya. Saya bilang ini enggak dibentuk baru, dilanjutkan. Biar Kayak Pak Harto, Pak. karena saya lahir di zaman Pak Harto. Ya. Lanjutkan. Ya, Dilanjutkan. dilanjutkan aja. Nanti bicara masalah siapa ketuanya,
siapa sekretarisnya, itu mahal kecil. Ya. Yang penting solid. Yang penting intinya ada Semangat. DKR di hatinya, Nah, kan gitu ya. itu. Yang paling penting kan itu. Ya. Kalau seandainya cuma ini gua orang DKR, tapi di hatinya nggak ada DKR, percuma. Ya. Ngomong sebatul juga percuma, Oke. ya kan? Kalau ini nih udah memang udah ada DKR di hatinya masing-masing. Pada Santo luar biasa dari Bandung, kalau kita mau ngadain rapat dari Bandung aja datang, dia bawa Mercy pakai tongkat. Oh. Oh, itu orang hebat ini, ahli bom itu. Wih, DKR mah nggak main-main. ada albumnya punya perakit bom. Ya kan, nah, kalau kapal mobil tank bisa bikin berarti kan pakai Pak bom. Kabak Iltekam. Ada album di sini. Ya, artinya dari semua karakter Ya. itu semua punya skill masing-masing. Yeah. Itu DKR. Itu ada Ya, skillnya ada masing-masing. skill masing-masing. Ada yang pinter ngerayu, ada yang pinter ini, banyak. Siap. Sampai istilahnya anggota dewan aja nyerah kalau kita datang. Siap, siap. Ada di sini semua. Ya waktu itu beberapa kali kan kita ya kepala dinas semua lah kita datang. Sebenarnya tinggal menjalankan saja sebenarnya sekarang ini menjalankan DKR dengan baik, kekompakan kita teman-teman semua gitu kan. Yang lalu biar berlalu, ya kan, sekarang buka lembaran baru. Siap. Ya kalau pengen saya kan seperti itu gitu. Karena apa? Karena kita capek nih. Jujur aja kalau seandainya masih mikir terus ya kan, kita udah harus jalan. Ya. Itu. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan di sini semua yaitu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang paling penting. Kalau kita nggak dapat ridho percuma. Ya kan? Jadi ustadz nih sekarang. Nah, kalau kita sebenarnya penjahat. Iya, kalau kita penjahat. Mantan preman. Mantan preman. Kalau ini mantan ustadz jadi preman. Kalau saya Oke, mantan kembali ke jalan preman, yang lebih benar. Iya. Mantan preman menuju jadi ustaz. Ini mah mantan preman menuju menjadi benar. Kalau jadi ustadz mah jauh. Oh, dalilnya juga nggak punya. Berarti kebalikannya berarti. Iya, iya, iya. Mantan ustadz jadi preman. Nama apa? RBS. RBS apa tuh? Panggilan saya itu nggak tahu tuh. RBS pada malam. Nah itu yang sini. Itu kayaknya perlu di itu tuh. Kalau RBS itu perlu didalami lagi tuh nama itu ya. Orang kalau RBS Sebenarnya nama saya itu Riman B Sidik. Oh, Tapi orang biasa nyebutnya RBS. oh kayak SBY Mana dong. enggak? Lu ke rumah RBS yuk. RBS siapa ya? Oh, Riman. Apa sih dah? Riman bin Sidik. Oh iya iya. Oh, iya. Ya kadang-kadang begitu kurang ajar kan. Ya. Tapi ya enak gitu, lucu. Apa? Iya. Nih pertanyaan saya yang dari awal ketika saya datang pada ngobrol gitu. Pengamatan saya cuma satu, ini siapa nih kok nongkrong solid banget, kata Bang Argo lagi meeting gitu kan. Artinya bapak-bapak di sini kan solid seperti yang Pak Haji bilang, kompak. Di DKR ada tim yang kompak. Alasannya jadi kompak kan ya itu tadi, ada DKR di hati. Kenapa kok istilahnya kan punya cerita apa membuat bapak-bapak di sini mau menjadi relawan kesehatan? Mungkin dari Bang Jay, Pak Sofian, apa? Kenapa kok mau bantu orang? Ya kita bicara tadi kan tentang peran sosial bapak-bapak di sini. Kenapa Pak Bang Jay? Kenapa kok kompak, ada DKR di hati? Ya, kalau Kenapa mau saya, bantu lah? Gini, memang satu panggilan hati Ya. itu satu. Kebetulan kalau kita lihat di masyarakatnya, misalnya taruh dengan kita udah kota Tangsel, di masyarakat itu masih ada contohnya kayak gizi buruk, itu ada di Tangsel. Stunting. Ya stunting lah sebutnya itu masih. Waktu itu pernah kita, ya Bang Arif, kita sampai panggil di sini siapa yang binaan siapa itu panggil, sampai pun puskesmasnya pun sampai ibaratnya kita ini juga ketemuin. Akhirnya sampai dia buat itu DKR juga tuh terkenal di situ di puskesmas, karena itu panggilan Karena ngelihat ada itu. ya itu satu. Dan juga
kebanyakan saya tuh gregetan juga ngelihat orang yang punya BPJS yang katanya gratis, tapi itu kan nggak gratis. Tapi masih diperlakukan kayak gitu sama pemerintah gitu loh ibaratnya. Itu kan, nah kita ada ini ketimpangan sosial, ya, ketimpangan pelayanan. Itu sih yang jadi menurut ada saya ininya ya, ada mungkin di tuh kawan-kawan ini sama. Jadi kita, jangan mewakili teman-teman dong, kan saya mau nanya satu-satu. Ya, enggak, maksudnya sama lah dalam arti ininya ya. Itu sih yang prinsip saya emang itu sih. Panggilan itunya. Ya. Ya aja Bapak Bang Jay aja kalau itu. Bukan berarti semua ya. Ya. Malah boleh katakan ya kita sampai mengeluarkan secara materi pun kita nggak ada itu. Ya, gitu aja sih. Nggak digaji, nggak ada. Pokoknya ada itulah ya, pengen bantu itu yang paling penting gitu ya. Itu sih yang saya rasakan yang selama ini yang ada di teman-teman DKR. Ya. Oke, Pak Sopya, gimana Pak kok bisa ada DKR di dalam hati? Ya, pada dasarnya kan keinginan untuk berbuat baik itu adalah fitrah gitu. Oh, fitrah. Iya. Udah jadi Pak Ustadz sekarang. Iya. Mantan. Jadi sebenarnya kalau untuk di lapangan sendiri saya kurang begitu ahli. Mereka itu semua yang balik meja kemana tadi ya? para pejuang kemanusiaan kalau menurut saya gitu. Saya sih bantu-bantu sesuai dengan apa yang saya bisa aja. Ya. Gitu. Jadi Pak Sopyan bantu-bantu karena teman-teman ini ya udah bantu banyak orang gitu. Jadi oke lah, bantulah kira-kira kita seperti itu. Itulah Ya. karena mereka orang-orang baik, ya kan? Ya. Harus dibantu gitu kan. Oh gitu. Ngeri kali. Iya. Ya. Harus kita bantu gitu. Oke, Pak Sabto, kenapa Pak ada DKR di hati, Pak? Kalau untuk kita bicara DKR, kenapa bisa di hati? Itu ya panggilan hati. Ya. Kita sebagai manusia itu memang diajarkan untuk saling membantu. Oke, siapa yang ngajarin Pak untuk saling bantu, Pak? Satu dari orang tua, Oke. kedua dari keyakinan kita. Oke, Kan siap. seperti itu. Jadi begitu kita lihat teman-teman atau orang lain pada saat kita kebetulan ada di bidangnya DKRI di kesehatan, di rumah sakit, seperti tadi yang dikatakan Pak Bang Jay, tanggapan rumah sakit, pelayanan masyarakat rumah sakit itu kayak timbang pilih kan seperti itu. Nah ini kita ada suatu panggilan hati, aku ini mampu bisa bantu seseorang itu untuk bisa mendapatkan haknya, kenapa nggak kita lakukan? Oke. Akhirnya kita ke teman-teman, ayo kita punya visi misi seperti ini. Oke. Akhirnya dari teman-teman ternyata di lubuk hatinya teman-teman ini sama. Akhirnya terbentuklah, ayo kita jalan. Masih ini mewakili kata teman-teman, yakin Pak semua hatinya seperti itu Pak? Nah itu tadi dari pengalaman kita lihat fisiologisnya. Oh, karena sudah lama, Ya. udah bisa lihat hati masing-masing Ya, teman-teman ya. Kita mungkin kalau ketemu Mas baru ketemu hari ini. Ya nggak kelihatan hati saya Pak. Belum kelihatan sekali visi misinya apa ininya. Jadi transparan gitu ya hati-hati ini. Tapi kalau ketemu sama bapak-bapak ini, kita sedikit tahu karakternya, tipikalnya masing-masing. Oke. Orang yang emosional, orang yang rendah saya tahu hati, sama yang orang yang emosional, ini. tahu saya. Akhirnya bisa kita sinkronkan. Pak Sekretaris yang Nah, seperti itu kira-kira. Makanya siap. DKR di Tangsel ini betul kata Komplit Pak timnya Iman ini, ya. tidak ada matinya, Oh. masih jaya. Siap. Ya, Jaya yang megang. kebetulan di teman-teman kita ini ada yang namanya Jaya ya. Pak Arif, kenapa ada DKR ya? Kalau dari saya sebenarnya pada prinsipnya manusia itu kan semua ada jiwa sosial sih ya. Setelah kami bergabung, kalau saya lihat memang ada background para pekerja sosial, kemudian diwadahi yang dengan namanya DKR, jadi kan sinkron, jadi satu hati.
Nah, satu hati itu kita bergerak untuk di sosial. Nah, itu ya DKR inilah betul-betul kita pure sosial, karena kita tidak mengharapkan ketika kita mengadvokasi warga kita dari manapun ya bicara Tangsel itu, selama masih DKR itu bisa membantu ya kita advokasi. Nah, artinya kita nggak kita minta balas budi dari mereka ya, kita uang dan lain-lain, tidak pure. Kita sebenarnya kerja kita kerja sosial seperti itu. Karena Pak Arif dulu waktu sekolah dari SD sampai SMA ngikutin sekali pelajaran PMP Pak ya. Nah, jadi itu PMP-nya 10 ya. pendidikan Mara Pancasila Pak. Udah lupa berarti Bapak. Ada dukanya banyak juga Pak. Apa? Kalau bicara DKR itu dukanya Banyak dukanya. banyak. Aduh, Bang Arno. Nih salah satu contoh ini terjadi pada diri saya ketika saya mengadvokasi masih balita ya kalau sekarang bahasa kerennya stunting ya gitu. Nah, saya advokasi, saya itu dari jam 6 itu Pak sudah ngantri Pak, jam 6 pagi. Ternyata masih ada lagi yang lebih pagi. Saya ngobrol dengan orang itu ada yang jam 3 itu sudah ngantri. Jadi tinggal absennya itu, nomor antriannya disimpan ya, ditindihin apa gitu biar nggak kabur, minum. Ternyata itu dari jam 3 jam 2 itu orang di rumah sakit RSUD itu sudah ngantri Pak. Saya ini sebagai advokasi, saya kan pengen tahu seperti apa sih. Nah, ternyata ya saya lakukan itu ketika ada anak teater itu ya Pak, ya bahasa sekarang itu stunting. Nah, sudah daftarkan, sudah dapat nomor urut. Masih lama lagi. Nah, saya pulang dulu ke rumah si pasien itu. Coba gimana, jengkel tidak? Saya yang bukan keluarga saya, bukan anak saya, jam 6 saya sudah ngantri Pak. Coba Bapak bayanginnya pelan-pelan aja deh. Nah, si orang tuanya, si bapaknya ini lagi mandiin ayam. Ayam Bangkok lagi dulu. Benar ya. Coba anak sendiri. ini saya udah mendapatkan nomor antrinya Pak. Saya kunjungan ke rumahnya. Lah dia lagi mandiin ayam gitu. Coba. Coba Bapak bisa bayangkan coba. Akhirnya saya bilang ya setengah marah, saya tahan juga emosi. Pak, ini anaknya mau dibawa ke dokter tidak? Gitu loh. Ini saya dari jam 6 ini udah di rumah sakit antri dengan para pasien-pasien lainnya. Saya udah dapat nomor antri, ini Bapak masih mandiin jago. Sekarang mau dibawa enggak? Yang jadi pertanyaan saya. Coba, saking saya kesel itu. Coba Pak, kok serius ini Pak? Orang tuanya malah enak-enakan mandiin. Iya. Astagfirullahaladzim. Kalau kita nggak ngelus dada Pak, apa kita nggak marah coba? Apa segitunya kita ngebelain orang loh? Karena memang itu tadi. Ya pada dasarnya kita ya memang bekerja sosial gitu, memang murni dari hati nurani. Kalau tanpa diladasi. Nggak kapok tapi Pak ya? Nggak kapok kan Pak? Enggak. Iya. Enggak, itu tetap, makanya ya saya bilang ya suka-sukanya. Siap. Ya sukanya ya kita ya bisa dikenal di rumah sakit. Ketika kita berseragam hitam-hitam ya orang tahu dikasih. Udah dia merasa risih Pak pasti. Pasti akan nyodok tuh. Gua bagaimana caranya harus dapat kan gitu. Kalau enggak kan pencak-pencak Pak. Iya. Nah itu akhirnya sudah dibawa pada saat itu ke dokter ahli gizi kalau nggak salah tuh. Di situ kan jadwalnya jam 9 Pak. Sampai hampir jam 12 itu dokter katanya praktik di rumah sakit lain Pak. Akhirnya saya sampai menemuin pelayanan. Ibu siapa itu saya lupa, saya panggil di pelayanan itu, Bu. Ini jangan pembohongan publik. Saya bilang, kenapa Pak? Ini kan jadwal dokter jam berapa? Jam 9. Saya ini ngantri untuk pasien ini dari jam 9 nih, jam segini nih dokter belum datang. Lebih baik jangan ditulis di papan tulis itu jadwal. Saya bilang hapus. Saya Pak sampai didatengin tuh dikerubutin sampai berapa orang tuh Pak? Di ruangan kecil, di pelayanan Pak, serius. Ya saya itu ya berargumen. Iya serius. Sendiri saya Pak. Sendiri. Tuh. Belum ada dokternya Pak. Sekarang antrian begitu banyak, coba kita bawa balita. Iya.
Coba sampai begitu sekali, di situ jadwal jam 9. Saya bilang gini, hapus, saya bilang pembohongan publik di jam 9 juga sampai jam 9. Pak, bener itu Pak. Bener, ini bukan saya mengarang-arang, itu pengalaman yang duka ya saya ketika advokasi ada terjadi pada diri saya. Gitu, oh ternyata. Tapi tetap dekat di hati ya. Nah, tetap. Kalau enggak ngapain saya ngumpul lagi di sini? Karena ada panggilan hati. Lalu di Tangsel, udah sampai Pekanbaru. Coba dulu. Itu di ember ya. Itu parah banget. Itu tadi jauh di mata dekat di hati itu. Aduh. Nggak disiapin apa-apa Pak emang ya. Berangkat. Ya, sekarang bicara stunting Pak. Pemerintah Tangsel bicara stunting ya menuju tahun 2045 katanya tahun emas. Tapi kan mereka hanya menggulirkan lagi-lagi cuma program Pak. Bicara stunting. Sekarang apakah di kelurahan-kelurahan itu ada dana untuk membiayai penambahan gizi untuk stunting? Kayak posyandu. Iya. Nggak efektif berarti posyandu. Ya bilang efektif ya enggak, bilang enggak ya efektif. Ya karena efektifnya ketika memang orang yang hamil itu bisa meriksakan situ ada dokternya. Itu yang dibilang penyerapan. Iya, penyerapan anggaran program. Iya, sekarang nih di saya ada namanya posko gizi buaran. Nah, setiap bulan itu bergantian itu ada untuk penambahan gizi anak stunting, ya. Lagi-lagi yang keluar kocek ya dari kami, Pak. Nih hari ini wah ada pemberian makan untuk bayi stunting. Menunya apa? Nggak mau sih pagi-pagi itu harus bikin begini dibawa ke posko. Dapur lagi yang ini. Dapur. Bikin dapur dulu. DKR bikin dapur umum gitu. Iya di situ ada dapurnya. Tapi kan bahan-bahan kita yang beli. Oh. Makanya itu saya bilang pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan itu hanya menggulirkan program percepatan stunting. Kan bahasanya begitu. Tanpa ada anggaran. Tanpa ada anggaran, ujung-ujungnya kan kita Namanya apa nih? Pengakalan. Oh, pengakalan. Pengakalan daripada program pemerintah itu. iya sampai saya pertanyakan apakah di kelurahan ini tidak ada budget terkait dengan untuk penanggulangan stunting. Ujung-ujung dilemparkan ke RT RW Pak. Karena yang sangat terasa itu ya di saya sebagai ketua RW di lingkungan mau tidak mau. Betul. Itu Pak. Baik. Tapi ini Pak Arif nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai kekurangan-kekurangan yang perlu kita identifikasi ya Pak ya. Dan next dengan DKR Tangsel kita pelajari lagi. Karena sumbernya juga DKR tetap kita bekerja sama dengan kader-kader posyandu di masing-masing wilayah ketika ada pasien yang butuh bantuan dan lain-lain tetap kita itu ada kerjasama Pak. Lagi-lagi juga kan bicara posyandu itu juga kader-kadernya juga kan apa ya 6 bulan sekali itu Pak baru ada insentifnya Pak. Oh lama ya. Lama itu kalau besar. Sekarang kalau 1 bulan 100.000 6 bulan berarti kan 600.000. Ya, jadi perhatiannya itu kurang. Padahal bicara kader itu adalah kepanjangan tangan dari Dinas Kesehatan dalam ini puskesmas dalam hal ini. Iya kan? Sebagai pembantu Pak, yang menimbang bayi, iya kan? Yang memberikan vitamin A dan lain-lain. Ya. Yang tahu perkembangan pertumbuhan anak bagaimana kan di posyandu. Ya. Apakah langsung dari puskesmas? Enggak. Mereka kan hanya pendampingan aja karena sudah ada kader-kadernya. Harus mendata orang yang hamil dan lain-lain. Lagi kalau ada kasus ketika dia hamil 3 bulan kemudian dia terjadi keguguran atau meninggal di dalam, itu masalah. Ya makanya ketika ada rapat-rapat di Dinas Kesehatan, saya orang yang paling vokal untuk menyikapi hal seperti itu. Karena fakta di lapangan saya tahu persis. Gitu Pak. Bicara Tangsel nih, Ya. katanya anggaran Tangsel sekian triliun. Tapi sampai ke bawah mana? Sampai hari ini serius Pak. Saya mau gamblang-gamblang aja orang-orang dinas bicara. Karena fakta saya tahu, ayo ada data. Saya berdasarkan data. Iya kan? Berarti penonton podcast kita harus
mendukung DKR untuk memberikan bantuan data, mendukung relawan-relawan, ikut jadi relawan ya. Sedangkan yang di lingkungan yang mensosialisasikan, mengedukasi itu tetap kita, Pak. Harus begini dan lain-lain. Itu kita yang memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap para masyarakat terkait dengan kesehatan, terkait dengan pemeriksaan ibu hamil dan lain-lain. Ya. Itu. Ini Pak Arif yang bikin pusing dinas sama DPRD sama Pak Wali Kota kali ya. Iya, harus. Makanya kita harus paling tidak juga ya harus mendapatkan apresiasi lah dari kader-kader itu. Ya, itu sampai hari ini juga ya belum ada. Jauh lah. Kalau saya bilang jauh. Siap. Gitu loh. Paling tidak pernah saya juga bicara dengan dinas kesehatan itu dengan para puskesmas, paling tidak karena kader itu dibayarkan itu insentifnya per 6 bulan sekali, paling tidak per 6 bulan itu tepat waktu deh. Itu nggak terjadi ya? Ya tapi kan nyataannya nggak RT nggak ada kader itu seharusnya katakan bulan ini tanggal sekian harus sudah turun juga molor apa sekian. Sampai hari raya aja Pak, insentif RT itu nggak turun. Siapa? Ya benar-benar kerja sosial. Saya kan kalau ada yang sakit, ada yang meninggal itu diketok-ketok kan RT dan RW malam-malam. Belum nyediain tenda, nyediain kursi. Coba. Padahal itu ada perdanya ya. Iya itu Pak, makanya Pak. Perda panjang dah. Itu APBD berarti ya? Bohongin, nggak bisa dikali, harus tepati perda itu. Iya. Ini udah ngelebar Pak, maksudnya bicara sudah ngelebar. Ya kan artinya bicara ini terkait dengan kesehatan dan Ya. TKR, Baik. terkait dengan advokasi dan lain-lain. Kan ini secara globalnya di dalamnya kenapa? Oke. Berarti nanti kita akan atur lagi, kita bahas Next time. di Nah, podcast berikutnya. oke, Dan paling gitu aja, menarik, paling menarik berbicara dengan para relawan DKR Tangsel nih, banyak kritik gitu kan. Harus. Ya. Kalau enggak kupingnya budek orang-orang dinas. DKR Tangsel banyak temuan. Banyak temuan. Itu yang harus kita identifikasi. Baik, nanti next ya Pak. Akhirnya nantinya to be continue. To be continue. Kalau enggak, podcastnya bisa 2 jam. Wah iklannya berapa puluh menit tuh? Pak Aeng, Ya, apa yang membuat DKR di hati? pertama gini, mungkin di sini saya adalah sebagai, kalau istilah keren sekarang itu Pak, penerima manfaat. Penerima manfaat. Penerima manfaat. Jadi ketika itu mengalami apa namanya, pada saat istri saya hamil anak yang kedua. Hamil anak yang kedua, memang kan dari puskesmas, dari segala macam itu selalu rutin pemeriksaan gitu ya. Cuma saat itu kan program jaminan sosial itu terutama di bidang kesehatan baru jam Kesmas, jam Kesda, dan itu tidak semua bisa dapat itu. Nah kebetulan untuk kasus ibu hamil itu ada jaminan tersendiri, yaitu jam persal atau jaminan persalinan. Nah waktu itu saya bertemu dengan Pak Haji Sentor sebagai ketua DKR Tangsel yang kedua ya. Kedua. Beliau nanya, istrimu berapa bulan? Udah bulannya Pak, ke-8 mau ke 9. Terus pemeriksaan bagaimana? Ya sudah rutin ke puskesmas. Nah karena istri saya itu mengalami riwayat persalinannya itu yang pertama sesar Pak. Hamil kedua otomatis kan waktu itu ya, waktu itu kalau udah sesar nggak bisa normal, harus sesar lagi. Aduh Pak, itu pusing Pak. Sedangkan yang waktu pertama aja lumayan ya udah susah. Nah terus udah sampean ke puskesmas, ajukan aja ikut jaminan persalinan. Nah, kebetulan waktu itu saya diajak beliau, ya ketemu beliau ini Pak Argo ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya setiap ada kegiatan DKR kumpul seperti saat ini saya ikut hadir Pak, walaupun waktu itu kemana Pak, Jurangmangu, ke Pondok Aren gitu kan. Karena waktu itu untuk segala kegiatan itu kita gabung dengan kota Tangerang, relawan kota Tangerang. Nah, dari situ ya alhamdulillah pas pemeriksaan itu, karena ya itu riwayat kehamilan istri saya itu seperti itu.
dari puskesmas langsung merujuk, Pak lebih baik langsung aja ke Fatmawati. Dulu belum ada rujukan berjenjang ya Pak, dari puskesmas manapun, daerah manapun bisa langsung ke rumah sakit tingkat pertama lah gitu kan. Kalau sekarang enggak, puskesmas, RSUD, seperti itu, jadi nggak bisa langsung meloncat ke yang lebih tinggi. Nah saat itu kebetulan ya pendaftaran segala macam itu diobservasi harus tindakan segera ya. Segera gitu kan. Waduh, saya salah lagi gitu. Nah ternyata dengan adanya mendapatkan jalur seperti itu, jaminan persalinan ya alhamdulillah bisa gratis ya. Berkat sokongan dukungan dari Pak Argo juga gitu kan, sebagai waktu itu ketua provinsi, masih sampai sekarang ya masih ketua provinsi abadi susah kita ngembangin dia. Dari situ dan disambung lagi ada family Luar biasa. Nggak bisa didongkel. dari kejadian pengalaman istri disambung ada family yang mendapatkan pelayanan juga. Ya, referensi lah ya dari Pak Eng ya. Maksudnya ada family saya yang mendapatkan advokasi juga dari Pak. Saat itu harus ada tindakan di RSCM. Ya bisa mendapatkan pendampingan. Nah dari situ timbul, berarti ini usaha ini bagus nih. Sosialnya ini tanpa ada pamrih, tanpa ada imbal atau ya istilahnya apalagi gaji gitu Pak. Mereka betul pure bergerak di bidang sosial, khususnya dalam pendampingan atau membantu masyarakat yang butuh pendampingan dalam hal pelayanan kesehatan. Nah dari situ ya seiring berjalan waktu, seperti Pak Argo ceritakan tadi, saya ini paling lama mungkin di antara teman-teman di sini. Cuma untuk pengalaman advokasi ya bapak-bapak yang ada di sini nih yang lebih piawai gitu Pak. Kalau saya ya hanya mendampingi, hanya istilahnya ikut serta gitu kan, untuk pendampingan seperti Pak Arif yang Pak Arif lakukan belum pernah sampai apalagi beberapa meja dewan. Belum pernah Pak gitu. Karena penerima manfaat ya Pak ya. Pergantian ketua sampai yang ketiga saat itu Pak Ferdi yang ketiga. Pak Ferdi yang ketiga. Saya vakum Pak. Saya vakum. Dipanggil lagi sekarang ya. Karena waktu itu ya terus terang gerakannya itu kok sudah seperti tidak murni untuk sosial gitu. Jadi ya ada harapan. Jadi bahkan mungkin ya dijadikan ladang untuk mendapatkan penghasilan lah gitu. Saya waktu itu vakum. Kebetulan saat itu kan saya bekerja sebagai kontraktor. Kebetulan pekerjaan saya itu diawasi sama beliau Pak Marjaya. Pak Marjaya bilang, saya baru dapat ketemu relawan yang benar-benar kegiatannya bagus. Kegiatan apa Pak? Di bidang apa? Itu ngobrolnya sambil duduk-duduk di atas rumput Pak. Kegiatan di bidang sosial. Coba lihat apa gitu kan. Pas begitu diperlihatkan melalui HP beliau, oh baunya DKR. Saya tahu seperti itu. Pak Argo, kenal Pak Argo? Oh ini dari Pak Argo katanya. Coba sampaikan. Kenal gak sama saya gitu Pak Argo? Oh itu orang saya kata Pak Argo gitu kan. Boleh. Dia kecil. Boleh dilanjutkan katanya dipelihara. Oke. Boleh dirambut lagi atau direkrut lagi gitu. Seperti itu Pak. Jadi ya sampai dengan saat ini ya alhamdulillah kita selalu berkegiatan itu ya kompak. Semenjak saya bertemu dengan Pak Marjaya. Awalnya vakum Pak, setelah dari angkatan ketua yang ketiga vakum. Yang untuk menolong warga di sekitar masih berjalan. Minimal ngerti lah ya. Minimal ngerti lah. Alur-alurnya kemana, ada apa itu. Oke, siap. Nah, mungkin Pak yang bisa menjadikan mungkin ini sebagai bahan cerita ataupun pengalaman. Ya, betul. Harus disampaikan ke penonton. Karena ya mau nggak mau kita sudah ditolong orang, tapi kita kok nggak mau menolong orang gitu. Ya. Itu merupakan suatu hal yang mungkin itu yang mendasari saya untuk tetap bergabung di DKR. Karena saya menerima apa yang menjadi kendala saat itu, ya sehingga ya dalam proses pelayanan kesehatan untuk
kelahiran anak saya kedua itu bisa terlaksana dan bisa berjalan. Harusnya sesar tapi bisa normal, Pak. Oh gitu ternyata. Karena ternyata di rumah sakit kata siapa? Gitu, karena memang jarak kelahirannya sudah cukup untuk bisa ditindak secara normal. Jadi normal. Pas. Ini Sidu. Ngomong juga nih. Ya. Walaupun baru ya. Kenapa? Halo, Bapak DKR? semuanya. Ya. DKR saya kenal baru malam ini, sehingga belum tahu ya. Tapi bekas saya sepuping dengan bapak-bapak semua, saya juga ikut tergerak hati, ya mulai ada di hati DKR gitu. Oh, nggak dipaksa Pak ya? Enggak, jelas karena umur saya udah menjelang 60. Kayaknya ada dipaksa sama Pak RBS. Enggak ya? Darah Pak. Hah? Darah. Oh saudara. Berarti nggak usah Jadi dipaksa ya? tergerak kemanusiaan saya itu dapat umur, udah kapan saya berbuat baik ya teman-teman. Saya ingin jadi guru dia lah, apa namanya pejuang-pejuang ini saya jadiin contoh buat saya juga harus berbuat seperti itu. Amin. Karena Amin. masih banyak ketimpangan di bangsa khususnya Indonesia ya, di pelosok-pelosok, di orang kecil, bahkan orang kaya sama orang miskin, bahkan orang miskin Pak. Ya. Itulah yang harus kita akomodir. Ya, betul. Itu aja. Oke, siap. Makasih Pak. Pak Riman, Pak Haji. Nah, gimana Pak? Yang ngomong DKR di hati kan Pak Haji Riman ya? Gimana tuh Pak? Apa ya? DKR di hati. Mungkin yang pertama, karena semuanya udah menyampaikan. Yang pertama, kenapa saya bilang DKR itu di hati? Ya, itu dari awal sih Pak. Kalau DKR tidak di hati, maka kita ada perasaan keterpaksaan. Yang Oke. pertama cerita dari Pak Arif, ya kan? Si orang tuanya sendiri udah jelas-jelasan tahu anaknya sakit, malah mandi ayam. ini kan kita bilang DKR di hati nih ya. Harus ada di hati ya. Ini resume nih artinya. Karena dia memang sudah di hati DKR itu, sehingga dia mengorbankan dirinya kan untuk membantu bagaimana supaya anak ini sehat. Ya. Karena apa? Karena di Tangsel katanya doang kaya, masih banyak orang miskin, lebih banyak orang miskin. Terutama miskin apa? Miskin pengalaman tentang kesehatan. Kedua miskin uang juga. Ya kan? Yang kaya kan yang di komplek, yang di kampung tetap aja ngumpul kan. Inilah yang tergerak. Bagaimana caranya kita berbuat walaupun sedikit, tapi bermanfaat buat orang, bermanfaat buat masyarakat sekitar yang memang benar-benar membutuhkan satu pendampingan kesehatan. Kemudian mereka nggak tahu, kita bantu sehingga jadi ada sedikit kelancaran untuk mereka. Aturan mereka, maaf ya, aturan mereka bisa aja kalau telat bisa mati, karena kita tahu dengan dengan kekuatan powernya DKR di hati ini, ya sehingga kita walaupun bagaimana cara menyelamatkan orang. Betul. Dengan orang yang sakit biar sembuh, istilahnya kalau dia sembuh biar dia sehat, kalau dia sehat biar dia perkasa kan begitu. Ya. Karena apa? Karena yang jelas buat saya, kenapa sih saya bilang DKR ini adalah ladang kita untuk ibadah. Betul. Yang pertama yaitu tadi, ya kan, kita harus dari hati benar-benar, ya kan, apapun yang kita keluarkan kalau dari hati yang ikhlas, insya Allah itu bermanfaat. Semua lancar. Semua lancar. Ya. Kalau emang ada yang mampu mengenai dana, ya dia berbuat dengan dana. Dia yang mampu untuk advokasi berbuat dengan advokasi, sehingga semuanya itu berjalan. Itu yang pertama. Gotong royongnya ada Ya, Pak ya. gotong royongnya ada. Yang kedua, saya tertarik dengan DKR itu artinya gini, ada beberapa ilmu kecil yang tujuan adalah untuk menerobos bagaimana caranya kita di rumah sakit itu tidak dibohongin dan lain-lain. Oh. Gitu kan. Ini kan adalah informasi-informasi kecil, baik itu dari ilmu tuh ya. Ya. Karena apa? Karena tanpa ilmu kita kan nggak bisa berbuat apa-apa kan gitu. Walaupun dikit ilmu yang kita tahu, mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat. Betul. Ya kalau buat saya itu yang memang kenapa DKR saya bilang kalau perlu harus lebih eksis gitu. Karena apa? Karena dengan menggaungnya DKR, insya Allah DKR diterima oleh baik itu oleh masyarakat sekitar maupun juga dengan pemerintah. Karena apa? Karena ini adalah
berkesinambungan semua. Betul. Ya kan? Karena namanya orang sakit, orang sehat itu kontinu terus-terusan. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang sakit. Nah, kalau kita bisa membantu, apa salahnya? Betul. Kan gitu kan? Karena itu kecil. Ya. Mungkin cuma hanya nganterin doang. Kita nerobos supaya dapat dokter, apa segala macam. Itu kecil menurut penilaian orang, tapi menurut penilaian Allah itu besar. Betul. Karena menyelamatkan seseorang. Itu yang apa namanya, yang menjadi sumber kekuatan teman-teman sekarang ini. Kenapa DKR sebelum tidak mati di Tangsel, tetap ada, tetap berjalan. Memang apa ya, berjalan tanpa bentuk. Kalau kemarin ada bentuknya, bawa mobil kegeroyokan gitu kan. Nah, sekarang enggak. Ya mudah-mudahan ke depan saya juga minta dukungan dari provinsi, ya kan. Kalau memang ada apa namanya seperti pelatihan-pelatihan, ya pelatihan-pelatihan dalam rangka mencegah dokter berbuat begini, pasien berbuat begini. Nah itu kan kita harus tahu ilmunya, titik-titik lemahnya kita harus tahu. Nah yang mudah menguasai ini kan provinsi, Pak Argo. Kenapa? PR buat Bang Argo nih. Karena dia mbah segala mbah. Mbah segala mbah di DKR. Ketua yang tidak bisa digantikan. Ya, abadi gitu kan. Ya, saya kalau melihat dia mungkin saya udah hengkang ke Palestina mungkin. Ya, kan? Berangkat hari ini ya. Karena saya masih Pariman gini, tenang, ntar kita geprak Mamar Jaya. Ya kan gitu. Oke, siap. Ya, artinya DKR tetap di hati. Karena dari hati itulah DKR bisa hidup, bisa membantu orang walaupun sedikit, ya kan, tapi bermanfaat buat orang banyak. Kita merasa itu ada kebahagiaan di diri kita. Itu aja. Oke, terima kasih. Oke, semua sudah unek-unek di hati sudah dikeluarkan. Nah, tadi itu cerita yang bukan dibuat-buat, semuanya keluar dari hati. Berarti bukan propaganda bohongan bahwa DKR itu ada di hati. Dan insya Allah di Tangsel, DKR Tangsel akan terus eksis dan kita akan lanjutkan cerita-cerita dari bapak-bapak di DKR Tangsel di podcast berikutnya, lebih dalam lagi, lebih bergotong royong lagi, dan sampai ketemu. Selamat malam Indonesia, salam gotong royong. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah. Terima kasih Pak. 1 jam 20 menit terlama.